Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia yang hari ini masih tetap memberikan support dan dukungannya terhadap channel ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang mungkin sudah menekan tombol subscribe dan tanda loncengnya. Oke, hari ini permasalahan aplikasi pinjol ya, walaupun belum selesai tuntas, tapi setidaknya sudah mulai dirapikan satu persatu. Dan hari ini setelah satu pekan terakhir kita tak bertemu, rindu terasa dan mungkin banyak yang bertanya-tanya, abang ini kemana aja sih? Oke, satu pekan terakhir saya sedang mendalami sebuah masalah baru. Walaupun ini sudah lumayan lama ya, mungkin 2 atau 3 tahun. Fenomena chips high domino. Mungkin ada yang main permainan itu ya, high domino, yang mungkin ada juga yang mungkin udah terlanjur kalah banyak sampai dengan puluhan juta. Dan gua khawatir nanti kedepannya bakal ada korban tentang high domino ini. Dan gua pengen ngasih tahu kepada pihak kepolisian dan pemerintah, hari ini high domino itu juga dianggap sebuah ancaman. Ya, walaupun sampai dengan hari ini masih banyak yang bermain itu secara santai. Jadi setidaknya sebelum kejadian ini menjadi melebar dan lebih meluas, aku pengen mengingatkan, mungkin ya satu atau dua ada teman-teman yang main di sini dan mungkin sudah terlanjur kalah banyak. Jadi kalian harus berhenti sekarang ya. Sebelum gua nyambung cerita pinjaman uang online, gua pengen mengingatkan dulu ini terlebih dahulu. Stop sekarang, yang udah kalah udah jangan difikirkan, apalagi mikirin untuk balas dendam. Sudah pasti semakin dalam. Oke, lanjut. Hari ini mungkin teman-teman ada yang udah tahu, ada yang belum ya. Pinjol yang legal OJK akan menurunkan suku bunganya menjadi 50%. Jadi kalau sebelum-sebelumnya bunga pinjol itu 0,8, sekarang bunga pinjol itu menjadi 0,4%. Besar atau kecil? Atau mungkin kalian yang hari ini sedang kesusahan, kepo, pengen tahu 0,4% itu sebenarnya berapa sih bang? Dan hari ini teman-teman yang belum mampu melakukan pembayaran, aku kembali pengen mengingatkan terlebih dahulu agar untuk tidak panik berlebihan. Jadi gimana bang? Gue belum punya uang dan hari ini masih di Uber sama Desk Collection. Tetap santuy bosku. Dan jangan melakukan tindakan-tindakan negatif apapun hari ini yang mungkin bisa merugikan diri sendiri, orang lain, dan orang-orang yang kita sayangi. Ya, jadi stop bayar. Jangan dibayar dulu kalau kalian memang belum punya kemampuan untuk membayar. Apalagi terus membayar biaya perpanjangan dan hutangnya tak kunjung lunas. Dan yang sudah dibayarkan pun hampir sudah serupa dengan yang kita terima di awal. Ya, dan hari ini AFPI tepatnya pada 5 atau 6 hari yang lalu memutuskan, memberitahukan dan mengumumkan pinjol legal resmi OJK akan menurunkan suku bunga sebesar 50%. Yang biasanya 0,8 akan menjadi 0,4. Jadi kalau kemarin 0,8% dikalikan 30 hari atau mungkin 1 bulan sama dengan 24%. Jadi kalau kita minjamnya 1 juta, bunganya doang itu 240.000. Itu untuk bunga, ditambah lagi mungkin nanti biaya tetek bengek yang lain-lain lah yang mungkin pasti membuat kita pusing. Ditambah lagi biaya platform, administrasi, biaya penagihan dan lain sebagainya. Ini nih, aku pada video kali ini pengen ngasih tahu lagi sama AFPI dan OJK. Bapak Ibu yang terhormat, hari ini teman-teman yang sudah menggunakan aplikasi pinjol itu ya cukup mengapresiasi lah semua langkah Bapak Ibu yang sudah berusaha untuk membuat masyarakat menjadi nyaman dengan menurunkan suku bunga menjadi 0,4%. Yang kalau dikalikan 30 hari itu adalah 12%. Jadi kalau pinjamnya 1 juta, bunganya akan menjadi 120.000. Setelah 240.000 turun menjadi 120.000.
Apakah bunga itu hanya sudah semuanya termasuk di dalamnya, mungkin biaya platform, biaya administrasi, dan biaya-biaya yang lainnya. Jadi kalau seandainya dari 120.000 tadi, 12% tadi per 1 juta, apakah nanti teman-teman yang lain akan mendapatkan biaya penambahan? Misalnya yang pertama itu adalah biaya penagihan. Gua nggak bahas biaya mungkin platform atau mungkin administrasi dan lain sebagainya. Ada yang pernah ngerasain nggak kalau seandainya kalian telat bayar atau mungkin belum mampu melakukan pembayaran, kalian ketika melihat aplikasinya akan dikenakan biaya penagihan? Itu masuk ke bagian mana ya kira-kira Bapak Ibu yang terhormat? Jadi dengan adanya video ini mudah-mudahan itu juga nanti akan menjadi sebuah bahan evaluasi lagi. Jadi hari ini untuk teman-teman yang belum mampu untuk melakukan pembayaran itu, ketika kalian ditagih sama desk collectionnya, yang ya walaupun hampir tidak di semua aplikasi sih, tapi banyak aplikasi pinjol legal resmi OJK sekalipun membuat biaya penambahan dengan kata biaya penagihan. Jadi ketika kita ditagih itu yang bayar biaya penagihan itu kita. Lucu banget ya. Kalau kita punya uang kita juga pasti bakal langsung bayar. Ngapain kita harus menambah pengeluaran dan biaya lagi untuk membayar orang nagih-nagih kita ya. Dan mudah-mudahan ini nanti sebelum terjadi masalah lagi kita udah kasih tahu nih. Dan apakah bunga 12% per bulan itu sudah cukup murah? Belum. Itu masih cukup mahal. Bahkan mungkin bank momo atau bank mak-mak itu yang mungkin kredit koperasi yang mungkin jalan per setiap 1 hari, ya nggak jauh beda dong dengan mereka yang ilegal, yang badan usahanya itu belum terdaftar dan berizin. Jadi kalau aku sih kedepannya mengharapkan ini ada lagi perubahan. Bahkan mungkin harapan dari teman-teman yang lain itu kalau bisa pinjol ini dihapus aja bang, ditutup aja sekalian. Ya kalau gua sih sependapat, sampai dengan nanti akhirnya kita punya regulasi dan peraturan yang memang benar-benar bisa mengikat dan tidak merugikan masyarakat, ya kan? Dan kalau seandainya 12%, 0,4, mungkin kita akan sepele ketika mendengar angka 0,4. Karena kita nggak menganggap itu, waduh nggak nyampe 1% per 1 hari. Tapi ketika kalian kalikan itu menjadi 30 hari dalam setiap peminjaman itu, maka akan menjadi 12%. 12% dari per 1 juta itu adalah 120.000. Dan itu masih mahal. Kalau memang mau membantu, walaupun ini berbeda dengan perbankan-perbankan yang lain seperti bank, yang hari ini pemerintah punya produk yang cukup membantu lah, seperti KUR yang hanya 7% per tahun. Kalau dibagikan per 12 mungkin 0,6% per bulan. Bisa kok. Toh kalau kita kaji-kaji untuk biaya operasional dari sebuah bank itu juga lumayan besar. Untuk menggaji karyawan dan lain sebagainya. Kalau pinjol ini kan juga belum sebesar bank ya. Jadi kita mengharapkan mereka itu memang bisa menurunkan lagi suku bunganya. Jadi kalau nanti bahasanya, bang ini kan peer to peer lending bang. Jadi kita memang memerlukan biaya bunga yang sedikit agak tinggi. Peer to peer lending, kalian punya uang, kalian pengen bantu saya dengan memasukkan uang kalian ke dalam aplikasi. Dan pihak aplikasi akan menyalurkan bantuan kalian ke saya. Oke, dan kalian akan mendapatkan keuntungan dari bantuan yang kalian berikan. Jadi kalau menurut aku sih metodenya itu udah bagus, hanya saja caranya yang sepertinya kurang tepat. Itu sama dengan kita membunuh teman sendiri, membunuh saudara kita sendiri ya kan. Kita kasih bantuan tapi kita mengharapkan imbalan. Kenapa nggak didepositokan aja sekalian? Ya kita berharap kedepannya ada sebuah perubahan lagi lah. Mungkin teman-teman yang lain juga sependapat ya. Jadi 0,4% itu masih cukup mahal. Kita masih pengen berharap turun lagi. Kalau bisa per 1 harinya itu 0,2,
atau 0,1. Tidak tertutup kemungkinan. Jadi kalau seandainya 1 juta dikali 0,1 itu sama dengan 3%. Berarti kalau 1 juta dia 30.000. Ya mungkin bisa, ya kan, nggak terlalu berat. Dan ini harapan kita semua. Dan mungkin teman-teman ada yang mau cerita, silahkan tuliskan cerita kalian di kolom komentar. Kalau itu nanti bisa menjadi sebuah topik, akan kita bahas di video selanjutnya. Oke, jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan. Dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah harapan dan impian untuk kita semua. Bahwasannya kembali diturunkan lagi. Biar semuanya bisa merasakan manfaat bersama ya, kalau memang mau benar-benar membantu. Oke, jadi mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.